Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra dengan NIM 232101045 kelas TIF23G. Di sini saya akan melakukan basic konfigurasi yang dimana basic konfigurasi ini adalah yang dijadikan link video ya, yang dijadikan link video untuk UTS Jarkom jaringan komputer 2 ya. Oke, mungkin kita lihat dulu ke topologinya terlebih dahulu. Nah, di sini topologinya ada ISP atau yang kita sebut adalah yaitu Internet Service Provider gitu ya. Dan ini adalah PC host. Host ini adalah laptop PC saya ya. Laptop PC saya yang digunakan untuk merekam ini adalah PC host. Lalu ada hypervisor. Hypervisor itu adalah sebuah virtual machine, yaitu yang saya gunakan sekarang yaitu VirtualBox ya, VirtualBox. Lalu ini adalah yang kedua, ini ada VM1 ini adalah OS Mikrotik dan VM2 ini adalah Windows XP yang berada di dalam virtual machine-nya gitu. Lalu nanti cara kerjanya gimana gitu ya. Nah, jadi PC host kita ini harus terhubung ke internet, yaitu ya ini internet. Jadi kita cek dulu apakah kita ini udah masuk ke internet atau belum. Kita coba cek bahwa di sini saya sudah tersambung ke internet. Nah, apakah kita sudah mendapatkan IP-nya? Kita cek lagi bahwa IP kita ada atau tidak gitu. IV config. Nah, ada ya ini. Oke, berarti sudah terhubung ke internet ya. Oke. Lalu ini hypervisor. Jadi dalam virtual machine itu di dalamnya itu ada OS Mikrotik dan juga ada OS Windows gitu. Di VM1-nya ada Mikrotik dan VM2-nya ada Windows gitu. Terus di dalam VM OS Mikrotik ini dalam Ether 1 yaitu internet ya. Lalu dan Ether 2-nya itu LAN gitu. Nah, internet itu apa? Jadi di Ether 1 ini OS Mikrotik ini dapat mengakses internet dari host fisik ini yang dialokasikan oleh host ya. Dia mengalokasikan ke sini yang menjadikan ini mempunyai akses internet gitu. Lalu Ether 2 yaitu LAN. Jadi si VM2 Windows XP ini sebenarnya tidak bisa mempunyai akses internet. Namun dengan LAN ini kita dapat mengalokasikan internet ke VM2-nya. Oke, mungkin biar lebih jelas kita langsung saja ke prakteknya. Di sini kita ke virtual machine dulu. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Oke. Nah, sebelum kita start, mungkin kita lihat settingnya dulu. Di bagian network, nah ini ada bridge adapter ya, yang dimana bridge adapter itu adalah suatu metode network yang membuat interface jaringan Mikrotik ini terhubung kemana? Terhubung ke jaringan PC kita. Nih, ini jaringan PC kita. Jadi ya seolah-olah si bridge adapter ini masuk ke jaringan yang sama gitu. Lalu ini juga name ininya dari mana? Kita lihat di control panel ya. Control panel ke bagian network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Nah, di sini ya Wi-Fi 3. Ini namanya Intel Air Dual Band Wireless ya. Oke, berarti sama ya.
sama ini sama. Lalu yang pasti, nah ini MAC address ini adalah kode yang diberikan untuk mengetahui GUI-nya itu ya dari mana ya. Jadi MAC address ini kalau kita ingin mengakses Winbox, lihat saja ininya biar nggak salah alamat ya. Lalu centang virtual cable connected-nya. Lalu ke bagian adapter 2, di sini internal network ya. Internal network. Terus namanya di sini bebas ya, tapi di sini saya menamakannya Ether 2. Nah, Ether 2 ini akan digunakan untuk mengalokasikan internet ke Windows XP ini ya. Lalu jangan lupa ininya juga dicentang. Oke ya, sudah. Kita ke Windows XP sekarang, settingan Windows XP. Nah, ini di adapter satunya itu internal network ya. Oh iya, internal network itu adalah jaringan privat antara VM saja ya. Jadi antara virtual machine 1 dan virtual machine 2 ini, itu mereka dapat mengakses internet secara privat gitu ya. Jadi tanpa koneksi ke dunia internet yang luar gitu. Nah, jangan lupa di sini dalam name-nya, supaya sama, supaya jalan juga, ini kasih nama yang sesuai dengan settingan MikroTik tadi. Tadi saya Ether 2, berarti di sini juga saya Ether 2 ya. Ether 2. Oke, ini juga di checklist. Oke, kita oke saja. Oke, kita coba sekarang start MikroTik dan Windows XP-nya ya. Oke, masih dalam proses ya. Kita pilih switch. Oke. Kita login dulu ya ke MikroTik-nya. Admin. Oke, sudah ya. Nah, biar lebih mudah dalam konfigurasinya, alih-alih kita menggunakan MikroTik ini sebagai mengkonfigurasinya, mending kita menggunakan GUI yaitu Winbox ya. Winbox. Nah, ini jangan lupa set passwordnya ya. Kita connect. Oke. Nah, di sini kita coba lihat dulu PPT-nya. Struktur IP address pada VM1 OS MikroTik. Ether 1 dijadikan akses internet. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa bridge adapter ini bisa dapat ya sama dengan jaringan fisik yang saya gunakan. IP address internet silahkan disesuaikan. Oke, sudah ya. Lalu Ether 2 dijadikan sebagai LAN. Sudah saya sebutkan tadi bahwa ini jadi LAN ya, jadi lokal. Nah, di sini IP address LAN adalah sebagai berikut: 192.168.xx.1/24. XX di sini adalah 2 digit NIM dari kita ya. 2 digit NIM terakhir dari saya sendiri gitu. Jadi berhubung NIM saya itu 232.10.10.45, berarti kita di sini kita coba ganti ya, jadi 2345 ya. 192.168.45.1. Oke, 2 digit terakhir saya itu adalah 232.10.10.45 dan digit terakhir saya 45 ya. Benar ya, 45. Oke. Sekarang kita coba ke ini dulu ya.
Kita coba tes dulu, apakah ini sudah terhubung ke internet atau belum. Kita coba cek ke ping Google ya. Nah, di sini tidak ada ya, tidak, statusnya juga tidak ada, reply-nya juga nggak ada. Berarti belum terhubung ke internet gitu. Oke. Oke, kita sekarang ke IP agar dapat terhubung ke internet ya. Pilih DHCP client. Oke, sebelum ke masuk ini, DHCP itu apa sih? DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol ya. Jadi secara sederhana itu, DHCP adalah protokol yang memberikan alamat IP yang otomatis, jadi bukan manual ya, ke perangkat jaringan. Jadi tanpa DHCP ini, setiap perangkat harus diatur manual IP-nya, yang merupakan itu hal yang sangat yang sangat, kalau dilakukan seperti itu pasti lama gitu. Dari IP-nya, gateway-nya, dan DSS-nya itu pasti akan manual kalau tidak menggunakan DHCP ya. Oke, DHCP client sendiri adalah perangkat yang meminta IP dari DHCP servernya. Nah, di sini kita coba. Oh, maaf, salah. DHCP client ke DHCP. Nah, ini adalah klien ya. Jadi yang mau digunakan untuk internet itu apa gitu. Intersatu ya, berarti yang menggunakan internet itu dari jaringan PC kita ini ya. Kita apply. Oke. Dari masih tahap request ya. Oke, nah sudah ketemu ya. Statusnya sudah bound. Berarti ini sudah ketemu IP-nya. Nah, ini IP-nya. Dan kita bisa lihat di IP addresses. Nah, ini akan langsung ada ya, karena ini dilihat di sini adalah dynamic tuh, dynamic. Jadi dalam DHCP itu jadi IP dan apa-apanya itu jadi ada sendiri gitu, langsung terkonfigurasi sendiri gitu. Nih. Oke. Karena Ether 2 kita mau custom ya, seperti tadi bahwa harus diakhiri harus ada 2 digit NIM terakhir dari NIM NPM kita ya. Kita ke address. Kita coba lihat dulu. Dijadikan sebagai access line. Nah, ini ya. Ether 2-nya itu harus jadi seperti ini. Kita copy. Oke, kita copy saja ya. /24, ininya Ethernya Ether 2 ya. Apply. Oke. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Pastikan VM1 bisa terkoneksi dengan internet. Silakan uji coba lakukan ping ke terminal ke 888 atau ke google.com. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Karena apakah kita sudah mendapatkan hak akses internet? Coba ke Google ya, ping 8.8.8. Oke. Di sini sudah terlihat bahwa kita sudah berhasil mendapatkan akses internet ya. Kita coba ke ping ke Google DNS-nya, google.com. Oke. Sudah bisa ya. Coba lagi. Oke, bisa ya. Bisa. Nah, sekarang sudah bisa ya. Kita lihat lagi. Pastikan VM2 bisa terkoneksi dengan internet yang dialokasikan oleh Ether 2. LAN pada VM1 OS MikroTik gitu. Jadi silahkan uji coba lakukan ping ke google.com di CMD dan tunjukkan dengan melakukan IP config di CMD. Oke, sekarang ke VM2. VM2 di sini adalah
Windows XP. Di sini kita lihat dulu. Kita start command prompt. Nah, di command prompt ini kita coba IP code. Kita coba ping dulu ya, ping dulu ke Google. Destination host untrackable. Oke, di sini gagal ya. Gagal. Ping google.com. Oke, di sini gagal juga ya. Oke, jadi ya belum, kita coba IP config dulu. Belum, IP config. Nah, di sini IP address-nya belum kelihatan ya. Belum ada di sini IP address-nya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, karena tadi Ether 2 sudah dialokasikan agar kita mendapatkan akses internet ya. Di sini kita close dulu ini. IP, kita ke DHCP server karena tadi Ether 2 ini udah saya deklarasikan bahwa ini untuk Ether 2 ya. Jadi kita ke DHCP server. DHCP server, ke DHCP setup, pilih Ether 2 ya. Ether 2. Jadi apa sih itu DHCP server ya? Jadi adalah pemberi IP yang tadi saya sebutkan bahwa DHCP kalian itu meminta IP dari server, DHCP server, dan DHCP server itu yang memberikan IP-nya gitu. Memberikan IP yang otomatis tentunya ya karena DHCP. Oke, kita next. Next lagi. Next. Next. Di sini add-nya boleh tambahkan add DNS. Next. 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 Oke, selesai ya. Nah, kita coba lagi di sini. Coba lagi ke IP config. Belum. Kenapa belum? Karena kita belum menyeting NAT-nya dulu ya. NAT belum disetting. Oke. Kita ke NAT lagi. Ke NAT. Nah, ini ke sini. Setelah ini kita ke NAT ya. Firewall IP, firewall, NAT. Nah, sebelum masuk, NAT itu apa sih? NAT itu adalah Network Address Translation, yang dimana proses mengubah alamat IP atau port dari sebuah paket saat melewati router atau firewall ya. Jadi singkatnya itu, NAT ini dipakai agar banyak perangkat bisa masuk ke internet dengan satu IP public saja ya. Satu IP public bisa dipakai semua orang gitu. Kita coba ke NAT di sini. Oke. Di sini ada SRC NAT. Apa sih SRC NAT gitu ya tuh? SRC NAT itu singkatan dari Source Network Address Translation yang artinya router mengubah alamat IP sumber dari paket yang keluar dari jaringan luar. Ini biasanya dipakai ini ya, dipakainya di LAN. Emang kita ini emang udah merencanakan LAN tadi ya. Jadi kalau tanpa SRC NAT itu perangkat LAN tidak bisa internet intinya ya. Jadi seperti itu. Kita out interface. Jadi yang mau keluar itu apa? Yaitu Ether 1 ya. Oke, actionnya itu masquerade. Nah, masquerade apa? Jadi IP sumber perangkat LAN akan diganti dengan IP dari interface yang keluar gitu. Gitu ya. Apply dan oke. Oke, di sini apakah sudah? Kita coba cek. Kita cek ke Windows XP. Oh, ternyata belum. Nah, kita coba di sini ke bagian start, lalu ke control panel. Maaf, salah. Ke control panel ya. Start, ke control panel,
Nah, di sini klik network dan access connection. Pilih my network page. View network connection. Nah, di sini belum konektivitas ya. Jadi kita coba repair dulu. Oke. Oke. Nah, di sini sudah terhubung ya. Connected firewall. Nah, biar lebih jelas lagi kita coba di IP address, IP config ya. Nah, sudah ada ya. IP addressnya sudah ada. Ini. Lalu default gateway-nya 192 ya, sama ya. Seperti yang saya sudah set tadi ya. Ini adalah Fatima, ini adalah 2 digit terakhir NIM saya ya. Oke. Kalau gitu coba kita ping lagi ya ke Google dan ke DNS Google-nya. Ping ke DNS Google dulu. Ping 8.8.8. Oke, sekarang sudah terreply ya. Reply. Lalu kita ping ke google.com. Google.com. Nah, sudah ada ya balasannya, itu reply-nya ini ada. Oke, kalau biar lebih meyakinkan lagi, kita coba ke browser ya. Kita coba ke browser. Di browser ini kita coba cari, kita tes speed dulu ya. Tes speed apakah jaringannya ini cepat atau tidak. Tes speed. Oke. Seperti itu ya. Oke, di sini kita coba tes speed dulu ya. Lumayan ya. Di sini kita mendapatkan 14-an Mbps ya. Bahkan sampai 18 Mbps ya. Untuk downloadnya dan untuk uploadnya juga ada ya, untuk uploadnya juga. Uploadnya juga ada. Oke. Berarti DHCP client dan DHCP server ini sudah terkoneksi ya internetnya. Oke, lalu kita lihat lagi soal di PPT-nya. Ini tadi sudah ya, google.com ini. Di sini bahwa kita ini bisa ya nge-ping ke Google. Nah, ini ya. Tadi ini ping google.com, ini reply-nya ada ya. Oke. Lalu kita ke sini. Oke, sudah ya. Yang ketiga yaitu buatlah aturan firewall sebagai berikut. Ya, A. Menolak akses SCMP atau ping dari luar internet ke router MikroTik. Oke, berarti dari luar internet ya. Jadi kita coba cek di sini, kita ke CMD. Host ini yang merupakan ping dari luar ya. Kita lihat apa IP address yang dimiliki oleh, nah ini ya, yang dimiliki oleh Ether 1 ini. Kita bisa lihat bahwa IP addressnya itu ini ya, 110.81.135.190 ya. Oke, kita coba ping. Kita perkecil dulu. Oke, di sini kita ping ke 10.81.135.190. Oke, kita coba ping dulu ya. Oke, di sini terreply ya. Nah, gimana caranya kita kalau ada orang lain yang ingin ngeping, tapi kita tuh pengen ini disembunyiin gitu, disembunyiin. Nah, ini juga ada manfaatnya ya.
itu terhadap keamanan juga ini. Keamanan juga. Jadi dengan ini tuh jadi kita tuh bisa menyembunyikan alamat IP kita dari publik ya. Oke. Ini masih bisa terakses ya. Jadi kita coba ke IP, ke firewall. Nah, kita akan mencoba memblok ya. Jadi orang yang ini tuh nggak bisa mengetahui address kita ini berjalan atau tidak gitu ya. Oke, kita ke general. Nah, di sini karena usernya akan menginput, jadi kita pilih input ya. Jadi change sama dengan input ini apa? Jadi firewall ini akan mengatur paket yang menuju ke router MikroTik itu sendiri ya. Jadi kita nih mengatur ini tuh mau digimanain kalau misalnya ada yang nge-ping ke IP address kita gitu ke saya. Oke. Lalu kita di sini kasih protokol. Protokolnya seperti tadi bahwa ini adalah ICMP ya. Di sini kita lihat bahwa di sini. Nah, ICMP ya. Oke. Untuk actionnya kita pilih drop ya, agar orang lain tidak bisa melakukan ping ke ID kita. IP server kita ya. Kita apply. Oke, kita coba lagi dari luar lagi ya. Di sini kita ping lagi. Nah, di sini lama ya. Dan ada tulisan request timeout. Jadi berhasil ya, berhasil. Kita dapat memblok orang yang mau nge-ping kita gitu, agar ya untuk menyembunyikan juga sih dan menjaga keamanan juga ya. Oke, kita coba kalau misalnya ini di disable ya, disable dulu. Ini disable dulu. Kita jalankan lagi. Nah, ini jalan lagi ya. Berarti dengan ini memang benar bahwa ini harus menggunakan ini. Kita balikin lagi. Kita coba lagi. Oke, tidak mendapatkan ping yang benar ya. Nah, tadi kan ada namanya ICMP. ICMP itu apa ya? Jadi ICMP itu adalah Internet Control Message Protocol. Dari namanya aja juga adalah control message. Berarti pesan yang dikontrol gitu ya. Adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengirim pesan kesalahan. Lalu juga mengecek apakah suatu perangkat itu hidup atau tidak. Lalu yang selanjutnya itu ada mengetes koneksi antara dua perangkat ya. Lalu yang keempat yaitu yang terakhir ya juga ya. Bukan yang terakhir tapi ada lagi apa ya? Memberikan informasi tentang kondisi jaringan gitu. Jadi ICMP ini bukan protokol untuk mengirim data seperti HTTP, terus FTP atau DNS ya. Tetapi ICMP ini hanya dipakai untuk kontrol dan diagnosa saja ya. Nah, untuk drop sendiri, drop berarti paket yang kita ini akan dibuang ya oleh firewall ini. Jadi sama seperti contoh ini bahwa ini juga langsung dibuang gitu. Replaynya juga nggak ada, langsung hilang aja gitu. Oke. ICMP berarti sudah selesai ya. Di sini sudah selesai, lalu kita ke nomor 3 poin B, menolak akses ke situs kompas.com, detik.com, dan utb/unip.ac.id. Kita coba ya. Menolak akses ke situs ya. Nah, kita coba dulu ke situs Detik Kompas. Kita coba ke sini. Kita ke detik.com ya. Detik.com. Lalu kita juga ke kompas.com.
Oke. Nah, ini ada ya. Mereka ini ada ya. Nih. Ini ada ya. Kontennya ada. Dapat diakses juga ya. Nah, gimana caranya? Kita ini mau memblok salah satu situs ini gitu. Atau semuanya deh kita blok gitu. Ini ada isinya. Oke. Oke, caranya gimana? Caranya kita ke firewall ini juga. Kita pilih filter rules. Ini filter rules. Jadi ini ya. Nah, kita menggunakan apa? Kita menggunakan address list saja ya supaya lebih gampang. Jadi kita tuh buat nama dan addressnya gitu. Supaya dapat IP-nya itu dapat keluar gitu secara otomatis. Di sini kita namain aja blok detik ya. Blokir detik gitu ya. Blokir detik. Nah, di sini addressnya ini kita pakai domain saja ya, www.detik.com ya, .com. Oke, kita apply dan oke. Nah, di sini ada dua ya IP public yang langsung ada ya. Karena ini terlihat di sini adalah D, yaitu dynamic ya. Jadi secara otomatis ada gitu. Oke, kita tambahkan lagi kompas ya. List kita kompas. Sama juga www.kompas.com ya. Kita apply dan juga oke. Mau banyak ya kompas. Ada 4 ya. 1 2 3 4 IP address yang dynamicnya ya. Oke. Oh, satu lagi UTB ya. Tambahkan di sini UTB saja ya. Ini list itu nama ya, jadi bebas saja ya. Asal ingat aja. Kita pakai domainnya juga, utb.unif.ac.id. Kita apply dan oke. Nah, di sini ada dua ya UTB ini, IP public. Oke. Apakah sekarang sudah terblok? Belum ya, belum terblok. Karena di sini ya kita membloknya gitu. Oke, kita ke sini tambahkan di general ini sebagai forward. Forward itu apa? Jadi itu adalah alur aturan yang digunakan untuk memfilter paket yang melewati router gitu. Jadi bukan menuju ke router dan bukan juga dari router gitu. Jadi forward itu untuk lalu lintas jaringan yang router lewatin gitu. Router di sini hanya sebagai perantara ya, bukan tujuan untuk mengirim paket. Oke, kita coba ke sini. Kita pilih, kita mau memblok apa nih di sini. Kita coba ke blokir detik ya. Ke action, sama ya di sini drop juga. Drop action. Oke, seperti ini saja ya untuk memblok situsnya. Drop forward. Oke, apply dan oke ya. Apply, oke. Ini detik ya. Kita coba dulu di sini. Ini detik ya, kita coba refresh. Oke, sembari kita nunggu, kita tambahkan yang lainnya ya. Kita tambahkan kompas sekarang. DST addressnya. Jadi address yang mau kita blokir apa aja gitu. Kompas. Actionnya sama ya, drop. Kita apply dan oke. Oke. Lalu satu lagi ya, UTB. Jika general, ini sama forward. Nah, ini mau dibloknya mana aja? Kita cari UTB. Apply dan oke. Oh, maaf. Di sini actionnya belum tersetting.
Jadi drop ya, drop, apply dan oke. Oke, kita coba lihat dulu ya, apakah sudah terblokir. Nah, sudah ya. Oh, satu lagi belum ya, UTB belum ya, UTB unit belum ya, UTB unit ac.id. Apakah ini juga? Coba kita coba Kompas ini juga. Detik sudah ya, detik. The site cannot be react. Oke, kalau gitu biar lebih jelas lagi, coba deh kita ping dulu ya. Coba kita ping sambil menunggu juga. Ping ke detik dulu ya. Detik tadi sudah tidak bisa diakses ya. Ping detik.com. Tur. Kita mendapat balasan bahwa ini request timeout. Oke, request masih timeout ya. Berarti ini berhasil ya. Kita coba ping ke Kompas. Ping kompas.com. Kita lihat webnya. Masih muter ya. Nah, ini UTB unit juga sudah tidak bisa ya. The site can be reached. Ini masih muter, tapi kalau kita lihat di command prompt bahwa ini juga sama ya, request timeout. Jadi tidak bisa. Kita coba ping ke UTB. Nah, ping ke UTB juga tidak bisa ya, request timeout. Berarti apa yang kita implementasikan di sini sudah benar ya. Biar lebih jelas lagi, kita coba disable dulu ya. Siapa tahu salah. Disable dulu. Blok detiknya juga sudah disable, Kompas disable. Ini juga disable ya. Oke, kita lihat. Ini juga sudah ya tadi. Tapi tadi sudah ke ini. Nah, karena ini sudah di disable, ini kembali lagi ya. Nah, ini kan tadi asalnya seperti ini, kita coba refresh lagi, pasti kembali lagi. Ini juga coba UTB. Oh, ini the site tidak menyediakan koneksi keamanan ya. Oke. Nah, ini kembali terakses ya. Biar lebih jelas, kita coba ping lagi. Ping ke kompas.com. Nah, dapat ya sekarang tuh reply from. Oke, mendapat reply kan. Oke, sekarang kita ping ke detik. Ke detik.com. Oke, di sini ke detik requestnya timeout ya. Kemungkinan besar detik juga menggunakan ICMP ini ya, yang tadi ini ya. ICMP ini agar IP publiknya itu tidak dapat mereply aja gitu, langsung terbuang aja gitu. Ini ya, menggunakan ini. Seperti tadi saya lakukan di sini. IP ini kan asalnya bisa terakses, namun disembunyikan aja gitu, jadi requestnya timeout. Kemungkinan detik menggunakan itu ya, supaya lebih aman juga ya. Kita coba ping ke UTB unit ac.id. Oke, terjawab ya. Oke, kalau begitu kita coba hidupin lagi. Hidupin lagi. Apakah situsnya juga di sini? Apakah situsnya juga bisa terakses? Kita coba reload.
reload semuanya, reload. Dan kita coba ping lagi sambil nunggu ya. Ping ke Kompas dulu ya, kompas.com. Sudah request timeout pasti ya, soalnya ini lama ya. Request timeout yang kedua juga, yang ketiga kita lihat bahwa di sini juga ada request timeout lagi. Keempat juga. Oke, semuanya request timeout. Lalu kita ping ke detik. Yang atas itu Kompas ya, ini Kompas. Maaf. Sekarang ke detik ya, enter. Ya, request timeout lagi. Request timeout. Oke, berarti emang secara ini sudah tidak bisa ya. Kita coba ke UTB deh, ke UTB. Nah, request timeout lagi ya. Berarti kita coba belum cek satu lagi ya, bahwa kita lihat coba ke situs resminya ya. Nah, di sini detik sudah tidak bisa diakses ya. Sama seperti juga Kompas juga sudah tidak bisa diakses. UTB Unip juga sudah tidak bisa diakses lagi ya. Oke. Mungkin bentar. Oke, berarti sudah terjawab ya, menolak akses ke situs kompas.com, detik.com dan utb-unip.ac.id ya. Oke. Mungkin ya segitu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan dan kesalahan juga dalam implementasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.